Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Sebenarnya ada apa ya sob dengan KTM? Produsen besar, salah satu tim kuat di ajang balapan MotoGP. Tetapi baru-baru ini dinyatakan mengalami kebangkrutan karena KTM sudah sejak lama mengalami masalah finansial, terutama di penghujung akhir tahun 2024 ini sob. Karena di musim 2024 penjualan dari KTM di semua lininya mengalami penurunan. Jadi anjlok semua sob untuk penjualan dari produk-produk KTM di musim 2024. Baik dari perusahaan yang sudah diakuisisi oleh KTM seperti Husqvarna, ada Gesges, dan juga MV Agusta juga tidak dapat membantu masalah finansial yang dialami oleh KTM. Bahkan saat ini KTM dinyatakan mengalami hutang ya sob, bukan mengalami tapi menanggung hutang yang nilainya ini sangat fantastis, yaitu lebih kurang sejumlah 3 miliar euro. Jadi ini luar biasa ya sob, hutang yang dialami oleh KTM di musim 2024 ini karena masalah finansial yang mereka alami, karena sebelumnya mereka ini dari segi penjualannya mengalami penurunan. Jadi kalau misalnya nih KTM sudah dinyatakan bangkrut, terus untuk proyek mereka di MotoGP bagaimana kelanjutannya ya sob? Apalagi di musim-musim selanjutnya, di musim 2027 MotoGP akan menghadapi musim baru. Tentu akan ada segi pengembangan yang harus dilakukan oleh KTM apabila mereka masih ingin bersaing di MotoGP di barisan depannya melawan Aprilia dan juga Ducati. Kalau untuk pabrikan Eropa ya sob, yang saat ini sebagai salah satu pabrikan yang kuat di ajang balapan MotoGP. Tetapi dengan masalah finansial ini tentu saja untuk masalah pengembangan pasti akan sangat sulit bagi KTM, apalagi dengan hutang yang sedang mereka tanggung saat ini ya sob. Namun kalau dari top manajemen KTM mengatakan ya, ini dari top manajemennya mengatakan bahwa sampai dengan saat ini mereka masih komit di ajang balapan MotoGP. Namun komitnya ini baru di kelas utama MotoGP. Tetapi di kelas menengahnya dan juga di kelas feedernya, di kelas Moto2 dan kelas Moto3-nya ya sob, KTM belum memberikan konfirmasi, yang artinya untuk kelas utama MotoGP mereka ini sudah komit akan tetap lanjut sampai musim-musim berikutnya, walaupun saat ini KTM masih mengalami masalah finansial. Tetapi di kelas Moto2 dan juga Moto3-nya bisa saja KTM ini mengundurkan diri. Buktinya ya sob, perusahaan yang diakuisisi oleh KTM seperti Gesges dan juga Husqvarna, mereka sudah ditarik dari ajang balapan Grand Prix. Gesges yang pada musim sebelumnya sampai di kelas utama MotoGP ya dibela oleh Pedro Acosta, tetapi di musim yang akan datang, di musim 2025 tidak akan lagi ada nama Gesges di kelas utama MotoGP. Begitu juga infonya ya, di musim 2025 nanti Husqvarna juga akan ditarik oleh KTM. Berarti tim Moto3 yang sebelumnya menggunakan nama Husqvarna di musim 2025 nanti tidak akan lagi menggunakan nama Husqvarna. Jadi mereka ini tidak akan lagi disupport penuh oleh KTM, walaupun mereka masih menggunakan nama KTM, yang artinya mereka harus mengandalkan finansial tim mereka sendiri. Karena saat ini memang KTM ini sedang melakukan penghematan besar-besaran ya sob. Semua lini mereka coba untuk minimalisasi apabila terjadi pengeluaran yang tidak produktif. Nah, tetapi untuk kelas MotoGP-nya bahkan ada isu ya sob. Kalau misalnya di kelas MotoGP-nya juga KTM juga tidak sanggup untuk tetap komit di MotoGP dan mereka memilih mundur, tentunya pembalap di KTM akan menjadi rebutan. Seperti bakat yang saat ini sangat menjadi sorotan adalah Pedro Acosta. Di musim depan akan membela tim pabrikan KTM. Namun ya sob, kalau misalnya nih untuk KTM bisa mengatasi masalah finansial mereka, pastinya mereka akan menjadi pabrikan kuat. Sedangkan ya kalau admin melihat ya, KTM ini bila dibandingkan dengan Honda, penampilan mereka sangat lebih baik di MotoGP. Untuk bersaing di barisan depan, bersaing dengan Aprilia dan juga Ducati, KTM ini bisa dikatakan namanya mencuat. Tetapi dari segi masalah penjualan mereka kok malah anjlok, tidak seperti Honda. Walaupun Honda ini ya sob, mereka ini di kelas MotoGP babak belur lah kalau kita bilang, jatuh bangun. Namun dari sektor penjualannya masih adem ayem. Nah sob, lantas karena saat ini KTM sudah dinyatakan bangkrut, ada satu yang menjadi pertanyaan dari admin, yang menjadi tanda kutip ya sob dari admin.
mengenai ajang pembinaan yang disupport oleh KTM, seperti di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Karena di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, semua pembalapnya ini disupport oleh KTM menggunakan satu motor yang sama, yaitu KTM RC 250R. Jadi kalau misalnya KTM sudah dinyatakan bangkrut, apakah untuk program di 2025 nanti dan seterusnya di Red Bull MotoGP Rookie Cup ini masih akan berlanjut ya sob? Atau untuk Red Bull MotoGP Rookie Cup-nya masih berlanjut karena ini merupakan program Road to MotoGP, namun tidak lagi disupport oleh KTM. Pastinya ini akan menjadi peluang bagi pabrikan lainnya. Bisa saja Honda, karena untuk saat ini ya sob, di kelas feeder motornya yang tersedia ya, motor prototipe itu dari Honda dan juga dari KTM. Jadi semisalnya nih untuk Red Bull MotoGP Rookie Cup, KTM juga menarik diri, mereka tidak bisa lagi mensupport di ajang program pembinaan tersebut ya sob, di ajang program Road to MotoGP tersebut. Bisa saja nanti Honda yang masuk menggantikan KTM di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Sehingga apabila memang nantinya Honda yang masuk menggantikan KTM, akan menjadi angin segar bagi pembalap-pembalap binaan dari Honda. Seperti halnya Veda Ega Pratama, pembalap binaan Honda dari Indonesia ya sob. Apabila misalnya nih, ini bayang-bayangnya ya sob, misalnya nanti Red Bull MotoGP Rookie Cup menggunakan motor Honda, tentu saja untuk adaptasinya menurut admin bagi Veda Ega Pratama tidak akan sulit. Karena dari sejak balapan nasional hingga ke balapan Asia dan juga ajang balapan di Eropa, Veda sudah terbiasa menggunakan motor dari Honda sob. Ini semisalnya ya sob, semisalnya KTM menarik diri dari program pembinaan Red Bull MotoGP Rookie Cup, dan misalnya dari Dorna masih ingin Red Bull MotoGP Rookie Cup ini tetap berlanjut karena merupakan program Road to MotoGP. Atau bisa saja nantinya ya sob, produsen lainnya seperti produsen Cina, produsen motor Cina ya, karena tidak bisa kita anggap remeh produsen motor Cina saat ini. Mereka untuk saat ini sudah berani mulai ekspansi ke balapan tingkat dunia, khususnya ya di ajang balapan super sport. Kita bisa melihat QG Motor, mereka ini menurunkan produk mereka sob untuk berlaga di ajang balapan super sport, melawan motor-motor sport dari cc 600 sampai dengan 900-an cc, melawan Ducati, melawan Yamaha, melawan apa itu lagi sob, motor di situ ya banyak ya sob. Mereka itu tetapi berani bertarung, walaupun kalau dibilang ya pada saat ini pabrikan Cina masih dianggap remeh. Begitu juga di kelas super sport 300 cc nya sob, ada juga pabrikan Cina yang ikut serta, yaitu pabrikan Kove. Mereka menggunakan motor dari produk mereka sendiri sob untuk berlaga di ajang balapan super sport dari super sport 300, dan juga di tadi super sport 300 nya ada Kove ya sob, di super sportnya ada QG Motor. Untuk QG Motor juga mereka ini sampai juga ke balapan Grand Prix, tetapi baru hanya rebranding, yaitu mereka itu mensponsori, kemarin itu yang mensponsori QG Motor ini tim Gresini Moto2, yang sebelumnya sebelum mengalami ini ya kejadian di Jepang, di mana pembalap dari tim Gresini menggunakan salah satu atribut yang pada akhirnya atribut tersebut menyinggung dari QG Motor, karena hal tersebut menurut QG Motor tidak sesuai dengan filosofi mereka, dan pada akhirnya saat ini tim Gresini tidak menempelkan nama QG Motor di motor mereka seperti sebelumnya hingga nanti di akhir musim 2024. Tetapi admin yakin ya sob, untuk pabrikan Cina mereka akan terus berekspansi di ajang balapan dunia. Dan menjadi pertanyaan juga jadi dari admin ya sob, seandainya saja memang KTM ini benar-benar sudah tidak bisa diselamatkan lagi, bisa-bisa nanti ini sob pabrikan Cina yang mengakuisisi KTM. Kalau semisalnya memang pabrikan Cina ini mereka sangat berani, mereka pasti akan melihat kesempatan dari masalah finansial yang dialami oleh KTM saat ini. Itu seandainya memang kedepannya dari pabrikan Cina ini mereka betul-betul serius untuk berekspansi di ajang balapan tingkat dunia, sehingganya nanti juga berpengaruh kepada penjualan motor produk Cina di seluruh dunia sob. Menurut admin hal tersebut bukan tidak mungkin ya sob, apalagi saat ini kita melihat bagaimana agresifnya produsen-produsen motor di Cina untuk mereka bisa memperkenalkan produk mereka di ajang balapan tingkat dunia. Jadi dengan regulasi baru MotoGP di musim 2027 nanti dan masalah finansial yang dialami oleh KTM saat ini, pastinya produsen Cina melihat hal ini sebagai salah satu peluang bagi mereka untuk bisa menembus ke ajang balapan Grand Prix.
Karena kalau misalnya mengandalkan pengalaman, pasti untuk pabrikan Cina mereka kalah telak. Namun apabila mereka mengakuisisi salah satu pabrikan motor yang besar di dunia yang sudah memiliki cukup banyak pengalaman, apalagi di ajang balapan Grand Prix, pasti ini akan menjadi langkah besar bagi produsen motor Cina, sob. Menurut admin, yang menjadi catatan dari masalah finansial yang dialami oleh KTM pada saat ini, sehingga mereka dinyatakan mengalami kebangkrutan dengan hutang yang mereka tanggung lebih kurang 3 miliar euro, sob, adalah untuk prestasi mereka di MotoGP ternyata tidak berbanding lurus dengan penjualan dari produk-produk KTM. Sedangkan Honda, walaupun saat ini mereka ini jatuh bangun babak belur di ajang balapan MotoGP, tetapi penjualan dari Honda, produk-produk Honda masih adem ayem, sob. Jadi mungkin ini juga ya, sob, yang menjadi alasan Suzuki dan juga Kawasaki menarik diri dari ajang balapan MotoGP. Tetapi untuk Kawasaki sendiri, mereka masih aktif di ajang balapan dunia. Mereka lebih memilih untuk berlaga di ajang balapan dunia Superbike karena menurut Suzuki, untuk sasaran dari penjualan dari produk-produk Kawasaki ya, sob, lebih tepat apabila mereka mengikuti ajang balapan dunia di Superbike. Sedangkan Suzuki memang kita melihat saat ini mereka belum aktif di ajang balapan dunia, tetapi isunya apabila memang KTM menarik diri di ajang balapan MotoGP, Suzuki isunya akan kembali berlaga di ajang balapan MotoGP. Ini isunya ya, sob. Rumor yang saat ini berkembang mengenai Suzuki apabila di musim yang akan datang KTM menarik diri karena masalah finansial yang mereka alami dan KTM tidak lagi berlaga di ajang balapan MotoGP. Karena tentu saja ya, sob, bila KTM menarik diri maka MotoGP akan sepi dari pabrikan motor. Hanya ada Aprilia di kelas utamanya ya, sob, hanya ada Aprilia, ada Ducati, Honda, dan juga Yamaha. Jadi bagaimana untuk MotoGP kalau misalnya pabrikannya itu sudah sepi? Bisa saja nanti untuk KTM mereka juga pindah ke ajang balapan dunia Superbike. Kalau memang di Superbike mereka melihat ada peluang bisa meningkatkan sektor penjualan dari KTM. Oke, sob, jadi itu saja untuk pembahasan admin di video kali ini. Semoga saja ya kita bisa melihat untuk KTM kembali mereka bisa memperbaiki masalah finansial mereka dan mengembangkan motor untuk ajang balapan MotoGP di musim-musim selanjutnya, sehingga tidak ada isu KTM akan menarik diri dari ajang balapan MotoGP seperti halnya Suzuki dan juga Kawasaki yang sudah lebih dulu menarik diri dari ajang balapan MotoGP. Karena kalau misalnya satu-satu nih pabrikan motor menarik diri dari ajang balapan MotoGP, tentunya MotoGP akan menjadi sepi, sob. Walaupun nantinya MotoGP akan ramai pembalapnya, tetapi kalau misalnya produknya hanya itu-itu saja, tentunya tidak akan terlalu menarik ya, sob, ajang balapan MotoGP ke depannya. Sehingga memang harapan admin untuk pabrikan motor lainnya juga mereka akan stay komit di ajang balapan MotoGP dan tidak ada isu-isu seperti KTM yang saat ini mengalami kebangkrutan. Nah, itulah dia, sob, untuk kali ini ya, sob, video dari admin. Apabila sobat-sobat balap mania senang dengan penjelasan admin, bisa di subscribe, like, komen, dan share untuk membantu channel ini terus berkembang. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.